warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Mustafa Rasulillah. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hamdan wa syukran lillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan rutinitas kajian kita, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang konsisten dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Salam dan salam senantiasa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada al-ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, juga kepada orang-orang saleh yang senantiasa selalu di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dijadikan bagian daripada golongan mereka yang selalu senantiasa mencintai Nabi, selalu senantiasa merindukan Nabi, dan selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnah dan amanah-amanah yang telah diajarkan Nabi kepada kita hingga yaumil akhir nanti. Baik, alhamdulillah, kita pada malam hari ini kita lanjutkan kembali. Langsung saja kita mulai, masih di dalam bab tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bercanda. Dalam beberapa riwayat yang telah kita bacakan di pertemuan yang lalu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seluruh kehidupannya ternyata seorang nabi, seorang pemimpin, ya, bukan hanya urusannya di masjid saja, bukan hanya urusannya terkait dengan peperangan saja, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin juga mau melayani anak kecil, juga mau bercanda dengan ibu-ibu atau dengan nenek-nenek sekalipun. Maka begitulah akhlak mulia yang digambarkan seorang pemimpin yang hebat yang masih mau berbaur. Maka banyak hikmah yang kita petik daripada apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hidup. Ketika kita punya jabatan tinggi, maka tidak boleh sombong, tidak mau berbaur dengan orang-orang yang di bawah. Maka itu adalah bagian daripada ajaran-ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya merakyat, membumi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah konsep yang pertama mengajarkan cara memanusiakan manusia. Begitulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan di hadis yang selanjutnya, ada 3 hadis lagi yang sisa terkait dengan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bercanda dan kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bercanda. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis selanjutnya dikatakan, haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri, haddatsana Ali bin Hasan bin Syaqiq, akhbarana Abdullah bin Mubarak عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا. Ini juga kita sudah baca di pertemuan yang lalu, bahwasanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diriwayatkan oleh Abu Hurairah, mereka mengatakan, wahai Rasulullah, engkau membecandai kami. Nah, maka keheranan sahabat-sahabat Nabi, kenapa seorang nabi, ya mereka kira seorang nabi adalah utusan Allah yang tidak boleh bercanda. Seorang nabi yang tidak boleh berkata guyon. Nah, ternyata digambarkan di dalam hadis ini bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjadi sosok orang yang humble, yang begitu welcome kepada semua para sahabatnya, ya tidak pandang bulu. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata,
inni la aqulu illa haqqan. Ya, kami tetap bercanda, tetapi yang kami katakan sebagian daripada candaan-candaan kami juga termasuk wahyu atau termasuk daripada perkataan yang benar. Hadis selanjutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Khalid bin Abdullah an Humaid an Anas bin Malik anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat di dalam hadis ini, kata Anas bin Malik bahwa ada seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta kendaraan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak main-main permintaannya. Yang diminta langsung kendaraan. Ya. Faqala inni hamiluka ala waladi naqah. Nah, ketika diminta kendaraan, maka kata Rasul, boleh saya berikan kendaraan. Nih, saya berikan anak unta untukmu. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan anak unta. Nah, maka laki-laki tersebut berkata, ya Rasulullah, ma asna'u biwaladin naqah. Wahai Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta? Kalau engkau memberikan anak unta kepadaku, maka aku tidak bisa menunggangi. Badanku besar, katanya ya. Dan aku ingin membawa barang-barang dengan kendaraan yang engkau berikan. Nah, kalau misalnya diberikan anak unta, apa yang bisa aku buat dengan anak unta? Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahal talidul ibila illa nuq?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah unta meskipun ibunya unta adalah anak daripada unta? Iya benar. Ya kalau kita pikir ya ibu unta itu juga berawal daripada anak unta. Jadi sebenarnya ini adalah guyon bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya ingin memberikan unta yang memang mumpuni, kendaraan yang mumpuni kepada si lelaki tersebut. Artinya cuman diberikan guyonan, ya saya kasih anak unta, padahal sejatinya bukan anak unta beneran. Tapi yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam maksud adalah unta yang sudah besar, yang sudah mumpuni, yang sudah menunggangi, yang sudah bisa, sudah mapan untuk ditunggangi. Tetapi ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata guyon, ya kalau meskipun saya berikan unta sebesar apapun, anak unta setua apapun, semapan apapun, tapi dia tetap anaknya unta. Nggak mungkin anaknya kambing, nggak mungkin anaknya gajah. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cara berguyonnya seperti itu. Maka kalau kita pikir-pikir, termasuk berkelas guyonan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang disampaikan memang benar. Ya, ini termasuk adalah sifat-sifat Rasul yang ada fatonahnya, yang ada kecerdasan. Ini cara guyon orang berkelas. Ya, tidak ada unsur daripada dusta. Ya, hanya bermain kata-kata saja. Nah, maka kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam kata-katanya pun adalah kata-kata yang sangat bijak, kata-kata yang sudah diksi katanya yang sudah terseleksi. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan kecuali yang dikatakan itu adalah benar wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ثابت عن أنس dari Anas bin Malik juga mengatakan anna rajulan min ahli al-badiyah kana ismuhu Zahiran. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwasanya ada lelaki yang datang dari kampung. Ini disebut dengan ahlul badiyah. Nah, kalau kita kenal biasanya familiar, kita kenal biasanya orang Badui. Nah, ini orang Arab Badui. Ini maksudnya ahlil badiyah. Nah, badiyah itu perkampungan, pelosokan. Namanya adalah Zahir. Wa kana yuhdi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Zahir ini kebiasaannya ketika dia datang dari kampung menuju ke kota dan dia sempatkan mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa beberapa hadiah kepada Nabi. Ini kebiasaannya. Ya. Dia berikan hadiyatan minal badiyah. Dia berikan hadiah dari kampungnya. Apa itu? Ya berupa minyak zaitun, berupa kurma yang dari kampungnya, atau berupa olahan daripada parfum dan lain sebagainya. Sejenis hadiah yang dibawa dari kampung. Fayujahizuhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dengan akhlaknya yang mulia, idza arada ay yakhruja, seandainya ketika si Zahir ini mau pergi, ketika dibawakan hadiah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selalu membalas hadiahnya. Maka Zahir ini ketika pulang,
tidak pulang dengan tangan kosong. Selalu ada hadiah yang dibalikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Zahir. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna zahiran badiyatuna wa nahnu hadiruhu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dikatakan kepada para sahabatnya yang lain. Sesungguhnya Zahir ini adalah orang kampung kita. Maksudnya apa? Seandainya kita nanti ke kampung Zahir, maka Zahir ini adalah orang yang menerima kita. Zahir ini adalah orang kampung yang datang dari kampungnya. Seandainya kita nanti datang ke sana, ke kampungnya Zahir, maka Zahirlah yang menerima kita. Dan seandainya Zahir yang datang ke kampung kita, maka Zahir ini adalah bagian dari kita. Kita yang harus memberikan treatment yang terbaik kepada Zahir. Yang memberikan makan, menyediakan tempat nginap. Karena orang-orang kebiasaan orang Arab dulu itu, ketika ada musim-musim yang dimana orang kampung datang ke kota untuk berjualan, untuk berdagang. Dan ada kala orang-orang kota itu datang ke kampung. Selalu demikian. Ada musim-musim tersendiri. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumazihuhu wa kana rajulan damiman. Maka saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membercandainya. Wa kana rajulan damiman. Si Zahir ini ternyata dia adalah seorang sahabat yang damim. Damim itu apa? Damim itu adalah parasnya kurang indah. Parasnya kurang indah. Maka itu disebut dengan damim. Di dalam bahasa Arab, damim, ada zamim. Kalau damim itu lebih fokus kepada ketidakindahan daripada paras. Artinya parasnya termasuk paras yang jelek, yang kurang bagus, ya, kurang indah. Itu damim, merujuk kepada paras atau fisik. Seandainya ditambah satu titik di atas jadi zamim, da-nya diganti dengan zamim, maka itu kejelekan yang dituju kepada akhlaknya seseorang atau moralnya seseorang atau attitude-nya seseorang. Nah, maka kalau damim itu tidak boleh dicela. Karena merujuk kepada fisik, maka fisik itu tidak boleh dicela. Karena fisik itu yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu hasil daripada ciptaan Allah. Tidak boleh dicela. Tapi kalau moral, kalau attitude, maka itu boleh diperbolehkan untuk dicela, tapi celaannya bertujuan untuk menasehati atau memberikan masukan atau memberikan saran agar moralnya, agar attitude-nya jadi baik. Nah, itu disebut dengan zamim. Kalau damim fokusnya kepada fisik, kalau zamim itu fokusnya kepada attitude-nya seseorang. Fa'atahun Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Maka pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di saat Zahir ini sedang berdagang di pasar. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Wa huwa yabi'u mata'ahu wa ihtadanahu min khalfihi wa la yubsiruhu. Ketika si Zahir sedang berjualan ya di pasar, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang, kemudian langsung memeluk Zahir dari belakang. Zahir tidak tahu siapa yang meluk. Faqala, kemudian Zahir berkata, siapa ini? Siapa ini? Man hadha? Man hadha? Arsilni faltafata fa'arafa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faja'ala la ya'lu ma alsaqa dhahrahu bisadri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hina arafahu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memeluk Zahir dari belakang, ternyata si Zahir pun akhirnya melihat ke belakang dan menyadari bahwa yang meluknya adalah sosok yang mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau kita dipeluk seperti itu, subhanallah, sangat pengen sekali, rindu. Semoga insya Allah semoga kita bisa mendapatkan pelukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Ini salah satu sahabat yang beruntung. Zahir ini meskipun orang Badui, tapi ternyata kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya. Ya, bercandanya, bahkan dipeluk oleh Nabi dari belakang. Ketika Zahir melihat ke belakang, ternyata sosok yang mulia. Apa yang dilakukan oleh Zahir? Ma alsaqa dhahrahu bisadrin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Zahir malah melengketkan punggungnya, melekapkan kembali punggungnya kepada dada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa yang nggak pengen dipeluk Nabi? Ya, kalau boleh nggak jangan dilepaskan oleh Nabi, ya selalu dipeluk.
Maka Zahir saat itu malah menempelkan punggungnya ke dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian Nabi itu saat itu iseng guyon berkata, "Man yashtaril abda?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memeluknya dan masih di dalam Zahir, masih di dalam pelukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam agak sedikit berteriak kepada orang-orang yang di pasar, dikatakan, "Siapa yang mau beli ini budak?" Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan budak. Seakan-akan yang lagi dipegang si Zahir itu adalah budak. Siapa yang mau beli ini budak? Ternyata faqala ya Rasulullah, ternyata Zahir pun membalas berkata apa? Ya Rasulullah, idzan wallahi tajiduni kasidan. Ya Rasulullah, kalau engkau menjualku sebagai budak, enggak akan laku, ya. Aku ini adalah orang yang parasnya buruk, enggak akan laku, kata Zahir. Ya, dibalas timpaannya, artinya si Zahir ini menimpali atau membalas daripada guyonan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mengatakan, siapa yang mau beli ini hamba, ini budak-budak, siapa yang mau beli? Maka dikatakan oleh Zahir, "Dak akan laku ya Rasulullah. Aku adalah orang yang paling paras, buruk seperti ini, nggak akan laku. Seandainya aku jadi barang atau jadi budakmu, nggak ada yang mau beli juga." Faqala Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Lakin 'indallahi lasta bikasidan." Kita lihat apa yang dikatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Tetapi wahai Zahir, di sisi Allah engkau adalah orang yang paling laku." Ya, orang yang paling laku. Au qala anta 'indallahi ghalin. Kemudian Nabi berkata, engkau di sisi Allah itu sangat mahal, sangat mahal. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bercanda, bergaul, tidak melihat orang dari fisiknya, tidak melihat orang dari jabatannya, tidak melihat siapapun dari parasnya, dan tidak melihat siapapun dari mana dia berasal. Begitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat apa pentingnya sih seorang pemimpin yang mulia seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam harusnya bercanda dengan orang-orang yang datang dari Baduy? Kalau kita lihat tidak ada pentingnya, tapi kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang menemui Zahir, kemudian mendekap dari belakang, juga guyon dengan Zahir. Subhanallah, ini suatu akhlak yang mulia. Potret yang begitu indah. Bagaimana sosok baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan Allah anugerahkan sebuah uswah, contoh yang mulia pada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat ini. Maka kalau kita melihat cuplikan yang lain, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu juga menciptakan hambanya, tidak dilihat nilai seseorang itu dari parasnya atau dari mana dia datang, dari apa jabatannya, tidak. Maka semua kita sama di sisi Allah, yang membedakan hanya satu, takwa. Ya, ketakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat cuplikan yang lain, ada sahabat Nabi Uwais Al-Qarni, ya. Uwais Al-Qarni, siapa yang tidak tahu Uwais Al-Qarni? Subhanallah, ini sahabat yang sangat terkenal, famous di langit, tapi di dunia tidak ada yang tahu, ya. Tidak ada yang tahu di dunia, tapi terkenal di langit, ya. Jadi viral di langit istilahnya. Nah, Uwais Al-Qarni ini saking orang-orang tidak pernah mengenalnya di dunia, ketika sahabat Umar bin Khattab itu datang mencari Uwais Al-Qarni sepeninggal daripada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika setelah wafat Nabi, Umar bin Khattab mencari Uwais Al-Qarni karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengamanahkan, ya, nanti kalau engkau ketemu dengan Uwais, minta doa sama Uwais. Ya, karena Uwais ini adalah orang yang sangat terkenal di seluruh penduduk langit. Nah, karena apa jasanya? Kalau kita lihat, kita baca cerita-cerita bagaimana bakti Uwais kepada ibunya. Sampai-sampai menggendong ibunya untuk melakukan haji dan perjalanan dari negeri Yaman menuju ke Saudi Arabia atau menuju ke Mekah. Subhanallah, ini perjalanannya 3 hari, 3 bulan. 3 bulan lebih kalau berjalan kaki. Maka digendong oleh Uwais Al-Qarni. Saat itu semua penduduk langit itu geleng-geleng kepala. Ya, tidak ada yang bisa menyangkupi bagaimana amalan Uwais Al-Qarni. Begitu baktinya kepada ibunya. Dan kemudian bukan hanya itu, saat kembali pun digendong oleh Uwais Al-Qarni menuju lagi ke Yaman. Nah, ini menjadikan bahwasannya Uwais adalah sosok yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun penduduk bumi tidak ada yang mengenalnya. Maka ketika Umar radhiyallahu an
itu datang mencari Uwais, sampai-sampai ditanyakan kepada masyarakat di lingkungan Uwais itu, dikatakan apa? Mereka berkata apa? Laisa indana Uwais narfa'uhu ilaika illa rajulan fihi jinnah. Kata mereka apa? Nggak ada Uwais di kalangan kita. Ya, kata tetangga Uwais nih. Nggak ada Uwais. Uwais yang kami kenal di antara kita itu. Kenapa engkau Amirul Mukminin cari Uwais? Uwais yang ada di antara kita adalah Uwais yang ya ada Uwais, tapi Uwaisnya agak sedikit-sedikit gila. Nah, ternyata apa yang dikatakan orang, Uwais yang mereka kenal adalah Uwais Al-Qarni yang sedikit gila. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala derajatnya begitu tinggi. Nah, maka inilah sosok yang dicari oleh Umar bin Khattab saat itu. Sampai-sampai ini Uwais, kalau seandainya menegadahkan tangan ke langit, kalau berdoa langsung dikabulkan ya sebenarnya. Nah, pada suatu ketika itu Uwais kalau ingin makan, ini Uwais kalau ingin makan dia cari emperan. Dia cari apa? Dia cari tempat tempat sampah. Terus kemudian dimakan bersama anjing-anjing, anjing makan, dia makan. Sampai pada suatu ketika yang paling familiar kalau kita baca Manaqib Uwais Al-Qarni, dia katakan apa? Ketika dia makan, dia mencari makanan-makanan yang di samping sampah-sampah, kemudian dia katakan apa? Ya kalb, wahai anjing ya, kalau dia ketemu anjing. Ya kalb, anta ta'kulu mimma yalik wa ana akulu mimma yalik. Kata Uwais, ya anjing, kamu makan sebelah sana, aku makan sebelah sini. Ya kalb, in ana dustu sirat wa ana khairun mink. Wa in ana saqattu min a'la sirat fa anta khairun minni. Kata Uwais apa? Wahai anjing, seandainya nanti, ini lagi-lagi makan nih sama anjing-anjingnya. Dikatakan apa? Wahai anjing, nanti seandainya engkau melihatku, ya, berhasil berjalan di atas titik sirat dan melewati titik sirat itu, maka aku lebih baik daripada engkau, wahai anjing. Dan sekalipun seandainya engkau melihat aku nanti jatuh dari titik siratul mustaqim dan di bawahnya ada neraka jahim, maka engkau lebih baik daripadaku, kata Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Ini adalah orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Uwais Al-Qarni tidak minta kekayaan, padahal kalau meminta apapun Uwais Al-Qarni ini sungguh dikabulkan orang-orang yang dekat dengan Allah. Karena Uwais tahu bahwasannya kekayaan itu adalah fitnah. Kekayaan itu adalah fitnah. Maka jadi miskin selama hidupnya Uwais Al-Qarni. Nah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap umat-umat Nabi itu ada fitnah-fitnah, cobaan-cobaan tersendiri. Maka cobaan kepada umatku, kata Nabi, cobaan kepada umatku, kata Nabi, adalah harta. Nah, maka nggak heran kalau umat-umatnya Nabi sekarang kita lihat dengan harta malah memutuskan silaturahim, putus antara saudara, kakak dengan adik, adik dengan ibu, ibu dengan ibu dengan dengan saudaranya. Nah, ini karena harta. Karena harta orang saling bacok membacok. Ya. Karena harta orang jadi rakus. Ya, seakan-akan enggak kenyang-kenyang. Nah, makanya kalau kita lihat ya sangat miris kalau seandainya suatu negara itu dihuni oleh orang-orang yang rakus. Wal'iyadzubillah. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang terakhir, haddatsana Abd bin Humaid, haddatsana Mus'ab bin Al-Miqdam, haddatsana Al-Mubarak bin Fadalah. Anil Hasan qala atat ajuzun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, ini yang kita bacakan kemarin, yang saya sudah sempat singgung kemarin, bahwasanya datang seorang nenek-nenek. Ajuz itu adalah seorang nenek-nenek yang sudah menopause. Atat ajuzun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah ud'u Allah ayyudkhilani al-jannah. Kata nenek-nenek tersebut bahwasanya ya Rasulullah, dia datang kepada majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kemudian dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan aku untuk masuk surga. Apa kata Nabi? Faqala ya umma fulan, wahai ibu daripada seseorang. Artinya tidak disebutkan oleh Rasulullah karena Rasulullah tidak tahu ini ibunya siapa. Maka sering disebut dengan umma fulan. Ya umma fulan, innal jannata la tadkhuluha ajuz. Oh, tidak bisa karena surga itu tidak boleh masuk orang yang sudah tua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fawallat tabki. Saat itu nenek-nenek tersebut langsung nangis, ya, langsung nangis.
fawallat tabki. Faqala akhbiruha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia hendak pergi nangis karena kenapa? Dia datang karena ingin minta surga, mencari surga. Untuk apa dia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau tidak dapat surga? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhbiruha. Wahai sahabatku, beritahu kepada nenek tersebut. La tadkhuluha wa hiya ajuzun wa innallaha azza wajal yaqul. Surga itu tidak akan masuk oleh seorang yang sudah tua. Nenek-nenek yang sudah tua renta tidak ada di surga. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surah Al-Waqiah, "Inna ansha'nahunna insya'a." Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari secara langsung. Artinya, ketika kita dibangkitkan lagi nanti, maka semua faja'alnahunna abkara. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semuanya perawan. Ya, kalau bagi perempuan semua dijadikan perawan. Urban atraba, yang penuh cinta dan juga umurnya sebaya semuanya. Maka tidak ada yang tua. Ketika di surga nanti juga tidak ada yang tua. Maka riwayat yang lain mengatakan bahwa semua ketika kita berada di surga nanti itu umurnya salasan wa salasin, 33 tahun. Dalam keadaan 33 tahun. Tapi ini hanya perkiraan dari riwayat sudut pandang ketika kita di umur di dunia, ya 33 tahun. Tapi bisa jadi ketika di surga nanti ya tidak merujuk kepada umur di dunia, karena waktu di dunia nanti akan berbeda seperti dengan waktu yang ada di kehidupan setelah di dunia ini, kehidupan di akhirat pasti waktunya berbeda. Maka banyak yang mengatakan bahwa satu hari di alam akhirat nanti adalah 1000 tahun dunia. Maka itu tidak akan jadi heran yang nantinya tidak akan sama dimensi waktu yang ada di dunia yang sekarang kita jalani dengan akhirat yang akan kita ketemui nanti. Semoga Allah menjadikan tempat-tempat terbaik kepada kita, memberikan anugerah dan rahmatnya kepada kita agar terus bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga senantiasa Allah menjadikan kita umat-umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus merindukannya, yang terus mencintainya, yang senantiasa setia kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa berdampingan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Baik, ini yang dapat saya paparkan saya kira pada malam hari ini. Kita langsung saja karena insya Allah ini banyak yang talaki daripada ikhwan malam hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di chat saja di kolom chattingan, boleh lewat grup, boleh via grup, boleh via Zoom juga. Silakan.